Pernah dengar soal monster digital yang nggak kelihatan, nggak bersuara, tapi punya kekuatan buat melumpuhkan dunia modern kita dalam sekejap? Nah, di penjelasan visual kali ini, kita bakal membedah ancaman itu. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini realitas dari ancaman cyber yang diam-diam bersembunyi tepat di balik layar perangkat kalian. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau tiba-tiba pasokan listrik dan air di seluruh negara mati total cuma dalam hitungan detik? Gelap gulita, rumah sakit lumpuh, jalanan kacau balau. Kedengarannya kayak adegan film thriller kan? Tapi faktanya, kehancuran selevel itu sekarang bisa dieksekusi cuma lewat beberapa baris kode dari ujung dunia. 265 miliar dolar. Angka yang fantastis banget kan? Menurut sumber yang kita bedah hari ini, itu adalah perkiraan kerugian yang bakal ditanggung oleh dunia korporat Amerika di tahun 2031 nanti akibat serangan siber. Ini bukan sekedar pencurian biasa, teman-teman. Ini adalah kehancuran finansial dengan skala bencana yang masif. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ancaman tak kasat mata. Seringkali kita mikir, semua virus komputer mah sama aja. Padahal beda banget. Malware biasa itu ibarat perusuh. Tujuannya ngancurin atau ganggu sistem kalian dan biasanya masih bisa dibersihin pakai antivirus. Tapi kalau ransomware, nah ini beda cerita. Dia ini ibarat penculik digital profesional. Bukannya langsung rusak, dia bakal nyelinap masuk, munci perangkat kalian, mengenkripsi semua file berharga, terus menyandarannya. Tanpa kunci dari si penyerang, file kalian praktis hilang selamanya. Ini murni sebuah operasi pemerasan. Sekarang di bagian kedua, kita bakal lihat gimana monster digital ini berevolusi. Percaya atau enggak, cara kerja mereka ini berevolusi dengan gila-gilaan. Awalnya di tahun 1989, masih analog banget. Ada profesor biologi bernama Joseph L. Popp ngirim 20.000 disket fisik berisi kuesioner medis yang ternyata nyembunyiin AIDS Trojan. Tebusannya waktu itu cuma minta cek $189 yang harus dikirim ke Panama. Simpel kan? Tapi coba lihat lompatannya. Masuk tahun 2012, muncul konsep ransomware as a service lewat Reveton. Gila, mereka mulai nyewain alat hacking ini layaknya bisnis legal. Terus di 2017, WannaCry bikin geger sistem global. Di 2019, taktik mereka makin licik dengan pemerasan ganda, jadi nggak cuma ngunci data, tapi juga ngancam bakal ngebocorin data rahasia. Sampai akhirnya di 2021 kita masuk ke era peretasan rantai pasokan, kayak insiden SolarWinds. Dari sekedar disket fisik, sekarang udah berevolusi jadi pemerasan Bitcoin bernilai jutaan dolar. Lanjut ke bagian ketiga, anatomi dari sebuah serangan. Coba bayangin si penyerang ini kayak ninja yang lagi nyusup ke benteng berkeamanan tinggi. Pertama, pasti ada infiltrasi, biasanya lewat jebakan phishing atau email palsu. Begitu ada orang dalam yang nggak sengaja ngeklik link beracun, jebakan mulai jalan. Langkah kedua, kode jahat atau payload diturunin diam-diam. Nah, di langkah ketiga ini yang bahaya. Mereka ngelakuin pergerakan lateral. Penyerang nggak langsung nyerang gitu aja. Mereka berburu dulu di dalam jaringan kalian, nyari server utama, nyari data backup, dan ini kadang bisa berbulan-bulan tanpa ketahuan loh. Barulah di langkah keempat, boom, perangkap ditutup. Semua sistem terkunci serentak, data dicuri, dan pesan tebusan muncul di layar kalian. Sangat rapi dan mematikan. Di bagian keempat, mari kita bahas kasus-kasus nyatanya di skala global. 10 miliar dolar. Kalian tahu nggak ini estimasi kerugian cuma dari satu serangan aja, yaitu Notepad ya di tahun 2017. Varian yang satu ini bertindak kayak cacing digital yang ganas banget mereplikasi dirinya sendiri. Dia melumpuhkan bisnis-bisnis raksasa di Eropa sampai bikin pelabuhan berhenti operasi total. Angka ini secara brutal nunjukin ke kita seberapa cepat kode yang dilepas di dunia maya bisa nimbulin kehancuran ekonomi yang sangat nyata di dunia fisik. Terus, taktik mereka makin lama makin jenius dengan apa yang kita sebut serangan rantai pasokan. Daripada repot-repot nyerang 10.000 perusahaan satu persatu secara langsung, gimana kalau serang aja satu perusahaan software yang dipakai sama 10.000 perusahaan itu? Ibaratnya nih, kita ngeracunin mata air tepat di sumbernya. Otomatis semua orang yang minum air di hilir bakal ikut keracunan. Nah, inilah persisnya yang terjadi pada insiden SolarWinds yang super terkenal itu. Betapa jahatnya taktik ini kelihatan banget pada kode bernama Sunburst. Jadi, kode ini disisipin ke dalam update software Orion milik SolarWinds yang kelihatannya resmi dan aman-aman aja. Pas udah di-download sama para korban, kode ini tidur manis selama 14 hari. Sengaja dirancang begitu biar nggak memicu alarm keamanan.
Nah, begitu akhirnya dia bangun, dia langsung ngebuka pintu belakang ke lebih dari 18.000 entitas. Bahkan termasuk agensi pemerintah tingkat tinggi di Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ngeri banget. Masuk ke bagian kelima, bahaya terhadap infrastruktur kritis. Coba dengerin fakta ini. Di tahun 2021, peretasan Colonial Pipeline sampai maksa berhentinya pasokan bahan bakar di 17 negara bagian Amerika Serikat. Belum lagi, jaringan listrik di Ukraina pernah dimatiin dari jarak jauh, bikin ratusan ribu orang kedinginan dalam kegelapan. Dan yang paling bikin merinding, di Florida, peretas berhasil nembus sistem pasokan air dan nyoba ngeracunin air minum warga pakai bahan kimia kaustik. Akar masalah terbesarnya apa? Banyak dari sistem infrastruktur kritis ini dibangun di era 80-an waktu keamanan siber belum jadi prioritas. Sekarang, mereka jadi target empuk yang taruhannya adalah nyawa manusia. Menurut data dari IBM Security, ransomware itu mewakili 17% dari semua serangan cyber di tahun 2022. Angka 17% mungkin kedengarannya biasa aja, tapi mari kita terjemahkan ke realitas. Itu artinya ada satu serangan ransomware yang sukses terjadi di suatu tempat di dunia ini setiap 11 detik. Jadi, selama kalian dengerin penjelasan visual ini, udah ada puluhan perusahaan atau instansi yang baru aja kehilangan kendali penuh atas sistem mereka. Bagian ke-6, strategi pertahanan dan gimana cara kita melawan. Nah, kita harus banget ngerubah cara pikir soal pertahanan. Ngebangun satu pagar tinggi aja kayak keamanan perimeter tradisional, itu udah nggak mempan. Sekali peretas berhasil lompatin pagar itu, ya mereka bebas lari kemana aja di dalam sistem kita. Solusi masa depannya, segmentasi jaringan. Kita harus mecah sistem itu kayak sebuah bank besar yang punya banyak brankas berlapis. Jadi, kalaupun satu brankas kebobolan, sisa aset di brankas lainnya tetap terkunci aman dan terisolasi. Ini juga alasan kenapa kita harus pelan-pelan ninggalin teknologi usang. VPN tradisional yang banyak dipakai pas era kerja dari rumah terbukti rapuh, lambat, dan terlalu gampang ngasih akses kepercayaan. Gantinya, kita butuh next generation firewall. Teknologi ini pakai kecerdasan buatan buat ngamasin setiap paket data yang bergerak, ngasih kita visibilitas 100%, dan pastinya nerapin aturan keamanan yang ketat tanpa pandang bulu. Jadi, buat kalian semua, ini dia buku pedoman pertahanan mutlaknya. Pertama, jangan pernah bayar tebusan. Ingat, bayar itu nggak ngejamin data kalian balik dan malah cuma ngedanain serangan mereka berikutnya. Kedua, terapkan kerangka kerja Zero Trust. Jangan pernah percaya siapapun, baik dari dalam apalagi dari luar sistem. Ketiga, wajib pakai autentikasi multifaktor. Langkah simpel ini aja udah bisa ngeblokir banyak hacker di pintu depan. Dan yang terakhir, pastikan kalian punya backup data harian yang disimpan di cloud eksternal. Jadi, kalau sistem kalian hancur hari ini, besoknya kalian udah bisa bangkit lagi pakai cadangan data itu. Kita udah jalan lumayan jauh nih, ngeliat gimana monster digital ini berevolusi dari sekedar disket simple, jadi senjata siber pemusnah massal. Sistem kalian mungkin kelihatannya aman hari ini, dijaga dengan ketat. Tapi ingat, monster di luar sana nggak pernah tidur, dan mereka terus belajar. Kewaspadaan adalah satu-satunya perisai terbaik kita. Jadi pertanyaannya, apakah kalian udah bener-bener siap buat ngadepin serangan esok hari? Teruslah belajar, perkuat benteng pertahanan kalian, dan yang pasti, jangan pernah lengah.